Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 276. Selama 3 hari, Yansen tahu cara pemasaran kelaparan. Jadi dia berkata kepada semua orang, tidak masalah jika aku harus menunggu 3 hari. Berapa harganya? Aku bisa memesannya terlebih dahulu. Seseorang ingin memesan di muka. Yansen mengulurkan 2 jari dan berkata, 2 juta. Bahkan tidak ada 1 poin pun. 2 juta. Banyak orang berseru. Bahkan jika itu adalah obat ajaib. Harga 2 juta tidak rendah. Tuan Harimau. Saya memesan 20. Dan saya akan melakukan deposit sekarang. Titik. Seorang pengusaha yang baru saja makan pil peremajaan kecil berkata, semua pengusaha memiliki indera penciuman yang tajam untuk menangkap peluang bisnis. 2 juta yuan untuk pil pembayaran kecil tampaknya sangat mahal, tetapi hanya setelah memakannya Anda akan menyadari bahwa 2 juta bukanlah apa-apa ketika datang ke nilai mereka. Yang paling penting adalah tubuh yang sehat. Ada begitu banyak pengusaha kaya di Hongcheng kecil. Jika ini adalah seluruh provinsi Jiangbei, berapa banyak pengusaha kaya yang ada di seluruh negara Daxia? Jika Anda dapat memperkenalkan pil peremajaan kecil ke seluruh negeri, apalagi 2 juta, bahkan 5 juta, itu dapat terjual untuk Anda. Maaf, karena output pil peremajaan kecil terlalu rendah saat ini. Semua orang hanya bisa memesan 1. Meskipun Yansen tidak dalam bisnis, dia juga dapat melihat niat pria itu. Aku memesan 1. Saya juga melihat ini. Semua orang mulai memesan, yang membuat Yansen senang. Tetapi ketika semua orang memesan hot coax, pintu aula tiba-tiba ditendang, terbuka. Suara besar membuat semua orang tercengang. Anda harus tahu bahwa ini adalah wilayah Yansen. Siapa yang berani datang ke sini untuk membuat masalah? Segera, 4 orang berjas kuat bergegas masuk, lalu dibagi menjadi 2 baris dan berdiri tegak. Segera setelah itu, seorang lelaki tua yang mengenakan setelan tunik Cina dengan janggut abu-abu masuk, dengan tangan di punggungnya. Dan di samping lelaki tua itu, dia mengikuti pemimpin gang naga api, Stanley. Ketika semua orang melihat bahwa Stanley ada di sini, mereka segera mengerti bahwa Stanley ada di sini untuk membalas dendam. Yansen menatap lelaki tua yang berjalan masuk, matanya sedikit menyipit, dan alisnya berkerut rapat. Orang-orang yang tidak berkepentingan keluar. Sekarang, pria tua itu berjalan ke aula, melirik semua orang, dan berkata dengan ringan. Suara lelaki tua itu sangat lembut dan dia mengatakannya dengan santai. Tetapi di telinga semua orang, ketakutan. Seolah-olah palu berat menghantam hati mereka. Orang-orang ini hanyalah pengusaha kaya, dan mereka tidak ingin terlibat dalam perkelahian antar geng. Setelah lelaki tua itu berbicara, para pengusaha kaya yang datang, semua melarikan diri tanpa meninggalkan satupun di aula besar. Hanya Yansen yang menghadapi orang-orang ini. Yansen, ini guruku Tuan Ye.
Di mana dengan Tuan Chen, yang kamu sebutkan? Stanley bertanya pada Yansen dengan wajah muram. Mata Yansen sedikit menyipit. Dan bahkan, menghadap Tuan Ye. Dia tidak takut sama sekali. Tidak perlu Tuan Chen. Datang saja padaku jika kamu punya sesuatu. Sejak dia makan pil kohesif, Yansen selalu ingin menemukan kesempatan untuk menguji kekuatannya melawanmu. Hal sia-sia, macam kamu. Kamu berani berbicara seperti ini di depan tuanku. Jika aku mendatangimu, apakah kamu masih membutuhkan tuanku untuk maju? Aku sendiri bisa membunuhmu. Stanley tampak menghina. Di matanya, Yansen adalah sampah. Bab 277. Dev. Selama periode waktu ini kamu sudah menindasku dan geng naga api. Sekarang setelah pemimpin geng kami kembali, kamu akan mati. Hercules juga memelototi Dev. Hercules tidak tahan untuk waktu yang lama melihat Hercules. Dev hanya tersenyum dingin dan tidak berkata apa-apa. Kamu adalah kentut masa lalu berbeda dari hari ini. Hari ini, aku akan membuat kalian semua berlutut dan memohon belas kasihan. Yansen berteriak dengan marah dan meninju Stanley dengan pukulan. Dia telah dipukuli oleh Stanley di masa lalu. Yansen telah lama memendam amarah. Sekarang dia mengambil pil kohesif dan kekuatan Yansen telah meroket, dan dia tidak lagi harus takut pada Stanley. Hei, jenderal yang kalah, berani marah. Stanley mendengus dingin, dan segera memisahkan kakinya sedikit, tanpa menghindar atau bergerak, berencana menggunakan Qigong keras untuk menahan pukulan Yansen. Stanley tahu kekuatan Yansen dengan sangat baik. Jadi dia tidak peduli sama sekali. Bang! Tinju Yansen menabrak perut Stanley. Kekuatan luar biasa bergegas menuju Stanley. Tubuh Stanley seperti perahu yang kosong, terbalik oleh gelombang besar, dan langsung terbang engah di udara. Stanley menyemburkan seteguk darah, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Mata Stanley penuh dengan kengerian dan tak terbayangkan. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Yansen akan meningkat begitu cepat hanya dalam beberapa hari. Pada saat ini, Timotius sedikit mengernyit ketika dia melihat Stanley dilempar oleh sebuah pukulan, dan niat membunuh melintas di matanya. Haha, hahaha. Yansen melihat tinjunya dan tertawa liar Stanley. Sekarang kamu tahu betapa bagusnya aku. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa datang dan mencobanya. Huff, tak tahu malu. Timotius mendengus marah. Aceng, beri dia pelajaran. Ikuti perintahmu. Seorang pria muda berusia 30-an berdiri dengan setelan yang kuat. Yansen melihat bahwa itu adalah seorang pemuda, dan matanya penuh dengan penghinaan. Stanley tidak bisa melakukannya. Lalu, sekarang kamu membiarkan seorang pemuda maju untuk mati. Saya beritahu kamu, dalam menghadapi kekuatan absolut, Qigong keras Anda adalah lelucon. Yansen sangat arogan saat ini, dan dia menerbangkan Stanley dengan satu pukulan, yang membuatnya memiliki kepercayaan diri yang tak terbatas. Pada saat ini, Dev, yang telah melihat situasi dari belakang, menggelengkan kepalanya sedikit. Yansen, kamu bukan lawan orang itu. Mundur, Dev berkata dari belakang. Tuan, ini dia, ini dia. Melihat Dev keluar mata, Stanley tiba-tiba melebar, menahan rasa sakit yang parah, dan mengikuti Timotius. Timotius sedikit mengernyit setelah melihat Dev begitu muda di mata Timotius. Yansen
dan yang lainnya bisa menjadi seorang pria terhormat dan orang dengan pencapaian seni bela diri yang tinggi haruslah seseorang seusianya yang telah tenggelam dalam seni bela diri selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev masih sangat muda. Sedikit kekecewaan muncul di mata Timotius. Dia masih ingin memiliki pengalaman yang baik dengan Tuan Chen ini. Tetapi setelah melihatnya, itu tidak berguna. Stanley melihat kekecewaan di mata Timotius dan buru-buru menjelaskan, Tuan, jangan lihat usia muda orang ini, tapi dia sangat kuat. Diam. Timotius menatap Stanley dengan tegas. Saya tidak berpikir mereka kuat, tetapi Anda hanya malas berlatih dan kekuatan Anda telah mundur. Mulai sekarang, Anda tidak diizinkan menjadi murid saya. Saya tidak mampu kehilangan muka saya. Timotius tidak percaya betapa kuatnya seorang pemuda berusia awal 20-an. Pasti kekuatan Stanley telah mundur. Kalau tidak, bagaimana dia bisa? Bab 277. Dev. Selama periode waktu ini kamu sudah menindasku dan geng naga api. Sekarang setelah pemimpin geng kami kembali, kamu akan mati. Hercules juga memelototi Dev. Hercules tidak tahan untuk waktu yang lama melihat Hercules. Dev hanya tersenyum dingin dan tidak berkata apa-apa. Kamu adalah kentut masa lalu berbeda dari hari ini. Hari ini, aku akan membuat kalian semua berlutut dan memohon belas kasihan. Jansen berteriak dengan marah dan meninju Stanley dengan pukulan. Dia telah dipukuli oleh Stanley di masa lalu. Jansen telah lama memendam amarah. Sekarang dia mengambil pil kohesif. Dan kekuatan Jansen telah meroket. Dan dia tidak lagi harus takut pada Stanley. Hei, jenderal yang kalah. Berani marah. Stanley mendengus dingin. Dan segera memisahkan kakinya sedikit. Tanpa menghindar atau bergerak. Berencana menggunakan Qigong keras untuk menahan pukulan Jansen. Stanley tahu kekuatan Jansen dengan sangat baik, jadi dia tidak peduli sama sekali. Bang! Tinju Jansen menabrak perut Stanley. Kekuatan luar biasa bergegas menuju Stanley. Tubuh Stanley seperti perahu yang kosong, terbalik oleh gelombang besar, dan langsung terbang engah di udara. Stanley menyemburkan seteguk darah dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Mata Stanley penuh dengan kengerian dan tak terbayangkan. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Jansen akan meningkat begitu cepat hanya dalam beberapa hari. Pada saat ini, Timotius sedikit mengernyit ketika dia melihat Stanley dilempar oleh sebuah pukulan. Dan niat membunuh melintas di matanya. Haha, hahaha. Jansen melihat tinjunya dan tertawa liar Stanley. Sekarang kamu tahu betapa bagusnya aku. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa datang dan mencobanya. Huff, tak tahu malu. Timotius mendengus marah. Aceng, beri dia pelajaran. Ikuti perintahmu. Seorang pria muda berusia 30-an berdiri dengan setelan yang kuat. Jansen melihat bahwa itu adalah seorang pemuda. Dan matanya penuh dengan penghinaan. Stanley tidak bisa melakukannya. Lalu, sekarang kamu membiarkan seorang pemuda maju untuk mati. Saya beritahu kamu, dalam menghadapi kekuatan absolut, Qigong keras Anda adalah lelucon. Jansen sangat arogan saat ini. Dan dia menerbangkan Stanley dengan satu pukulan, yang membuatnya memiliki kepercayaan diri yang tak terbatas. Pada saat ini, Dev, yang telah melihat situasi dari belakang, menggelengkan kepalanya sedikit. Jansen
Kamu bukan lawan orang itu. Mundur. Dev berkata dari belakang. Tuan. Ini dia. Ini dia. Melihat Dev keluar mata, Stanley tiba-tiba melebar, menahan rasa sakit yang parah, dan mengikuti Timotius. Timotius sedikit mengernyit setelah melihat Dev begitu muda di mata Timotius. Jansen dan yang lainnya bisa menjadi seorang pria terhormat dan orang dengan pencapaian seni bela diri yang tinggi haruslah seseorang seusianya yang telah tenggelam dalam seni bela diri selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev masih sangat muda. Sedikit kekecewaan muncul di mata Timotius. Dia masih ingin memiliki pengalaman yang baik dengan Tuan Chen ini. Tetapi setelah melihatnya, itu tidak berguna. Stanley melihat kekecewaan di mata Timotius dan buru-buru menjelaskan, Tuan, jangan lihat usia muda orang ini. Tapi dia sangat kuat. Diam. Timotius menatap Stanley dengan tegas. Saya tidak berpikir mereka kuat, tetapi Anda hanya malas berlatih dan kekuatan Anda telah mundur. Mulai sekarang, Anda tidak diizinkan menjadi murid saya. Saya tidak mampu kehilangan muka saya. Timotius tidak percaya betapa kuatnya seorang pemuda berusia awal 20-an. Pasti kekuatan Stanley telah mundur. Kalau tidak, bagaimana dia bisa? Bab 278. Dikalahkan oleh Jansen dengan satu pukulan. Stanley tidak berani berbicara lagi. Dia menghabiskan ratusan juta memuja Timotius di pintu, dan dia hanya seorang murid. Di luar pintu, dia diusir ketika dia mengatakan bahwa dia diusir. Itu tidak sebagus keempat anak muda itu. Orang-orang di depannya, keempat orang ini, setidaknya adalah murid Timotius. Tuan Chen, saya menjatuhkan Stanley dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin saya bukan lawan orang ini? Jansen tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan pemuda di depannya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Dev berkata dengan senyum tipis. Bukan hal yang buruk untuk membiarkan Jansen menderita sedikit. Jika tidak, Jansen yang telah mengambil pil kohesif, dan dia benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan di dunia, dan dia akan menderita kerugian besar cepat atau lambat. Oke, Tuan Chen, lihat saya. Setelah Jansen selesai berbicara, dia bergegas dan menabrak dengan satu pukulan. Pukulan Jansen. Angin kencang melolong. Memiliki kekuatan 1000 jin. Jika ini dipukul, itu tidak akan mengubah orang menjadi pai daging. Tapi Aceng menghindari pukulan Jansen dalam sekejap dan muncul di sisi Jansen. Ekspresi Jansen berubah. Dia buru-buru berbalik dan mengepalkan tinjunya lagi. Aceng mencibir dan menendang setelah mengangkat kakinya, langsung mengenai perut Jansen. Jansen tiba-tiba ditendang dengan keras, dan tubuhnya tanpa sadar melangkah mundur dengan ekspresi ngeri di matanya, dan bahwa Aceng tampaknya tidak memiliki niat untuk berhenti. Sementara Jansen mundur, Aceng menggertaknya dan meninju pelipis Jansen. Tubuh Jansen mundur tak terkendali. Melihat Aceng menyerang, Jansen ingin memblokir, tetapi sudah terlambat. Pada saat ini, ekspresi Dev menjadi dingin, dan niat membunuh melintas di matanya. Sudah cukup untuk menentukan pemenang dan pecundang. Tetapi lawan sebenarnya menginginkan kehidupan Jansen, atau menginginkan kehidupan Jansen di depan wajahnya. Bagaimana dia bisa diam? Swoosh! Saya melihat Dev menjentikkan jarinya, dan sebuah kancing pada pakaian Dev seperti peluru, dan itu melesat ke arah
Pemuda itu mendengar suara udara pecah di telinganya. Hati Aceng terkejut, dan dia buru-buru mundur. Meskipun dia menghindari serangan itu juga memungkinkan Yansen untuk melarikan diri dari jangkauan serangannya. Nak, kamu berani menyelinap menyerang dengan panah. Aceng sangat marah, dan sebuah langkah bergegas menuju Dev. Kecil, tatapan membunuh melintas di mata Dev, dan dia meninju perut Aceng dengan satu pukulan. Bang! Setelah suara teredam, Aceng hanya merasakan sakit yang tajam di perutnya. Dan kemudian, tenggorokannya menjadi manis, dan seteguk darah menyembur keluar. Dan darah itu sebenarnya bercampur dengan banyak organ dalam. Mata Aceng penuh ketakutan. Dia menunjuk tajam ke arah Dev dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi mulutnya penuh darah. Tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Puff! Tubuh Aceng jatuh, dan matanya langsung kehilangan kilaunya melihat pemandangan di depannya. Yansen tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan dan berdiri di belakang Dev dengan tatapan malu. Tampilan arogan baru saja menghilang. Aceng, ketika Timotius melihat bahwa muridnya sudah mati, dia segera bergegas dengan kesedihan dan kemarahan. Jika kamu berani membunuh muridku, aku akan mencabik-cabikmu. Timotius menatap Dev dengan niat membunuh, menggertakkan giginya. Bab 279. Apakah kamu hanya mengizinkan murid-muridmu untuk membunuh orang-orangku, tetapi tidak mengizinkanku untuk membunuh murid-muridmu? Jangan terlalu mendominasi. Dev tersenyum dingin. Tidak peduli dengan ancaman. Timotius, nak, kamu bisa berlatih sampai puncak kekuatan internal di usia muda. Dan kamu harus memenuhi syarat untuk menjadi gila. Tetapi ketika langit gila, akan ada hujan. Dan ketika orang gila, akan ada bencana. Jika Anda dapat menempatkan diri Anda di bawah sekte saya, Anda akan bersujud dan menggantikan posisi murid saya yang terbunuh. Murid saya hari ini. Saya akan bisa apa-apaan kamu meminta aku sujud kepadamu? Apakah kamu layak? Tanpa menunggu Timotius selesai berbicara, Dev menghela nafas dengan jijik. Timotius tercengang mengetahui berapa banyak orang yang ingin memujanya, dan beberapa bahkan menghabiskan ratusan juta dolar. Tetapi mereka mungkin tidak membuatnya mengangguk dan setuju. Tetapi Dev di depannya sangat menghina. Nak, aku akan memberimu kesempatan jika kamu tidak menginginkannya. Itu adalah kematianmu sendiri. Wajah Timotius menjadi suram. Bunuh dia untukku. 3 murid yang tersisa segera melangkah maju dan mengepung Dev. Ketika Yansen melihat ini, dia buru-buru bersembunyi. Bukan karena Yansen takut mati melihat 3 orang di sekitar wajah Dev tanpa ekspresi, dan dia tidak memperhatikan orang-orang ini. Jika kamu berencana untuk membiarkan beberapa muridmu terbunuh lagi, maka aku akan memenuhimu. Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba menamparkan ke depan dengan telapak tangan. Sepertinya meremehkan, tetapi mengandung kekuatan besar, dan gelombang kekuatan spiritual keluar dari dantiannya. Bang! 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 Ada lapisan riak di udara. Seolah-olah kerikil tiba-tiba dilemparkan ke danau yang tenang. Mata ketiga murid Timotius menunjukkan kepanikan. Tetapi sebelum mereka bisa mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua terbang. Dalam sekejap, kali ini, mereka bertiga bahkan tidak berjuang. Dan
Mereka tidak bergerak. Setelah jatuh ke tanah, ini, wajah Timotius berubah. Dan, dia tercengang. Dan Stanley bersembunyi di samping. Gemetar seluruh. Dia mulai menyesal. Menyesal bahwa dia datang ke Dev untuk membalas dendam. Apakah ini puncak kekuatan batin yang kamu bicarakan? Dev memandang Timotius dengan main-main dan bertanya. Timotius tampak malu saat ini. Dan hatinya mulai bergetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev masih sangat muda dan kekuatannya bisa mencapai tingkat Grandmaster. Dia salah perhitungan. Kamu memang sangat kuat. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tapi, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Ketika kamu membunuh muridku. Setelah Timotius selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar. Bahkan, mengabaikan tubuh muridnya sendiri. Melihat ini, Stanley juga buru-buru mengikuti di belakang. Timotius, apakah saya mengatakan, Anda bisa pergi? Suara dingin Dev datang dari belakang, menyebabkan Timotius dan Stanley berhenti sekaligus. Apakah kamu masih ingin membunuhku? Timotius menatap Dev dengan tak percaya dan bertanya, apa, tidak bisakah aku membunuhmu? Jika aku tidak terampil hari ini, apakah kamu melepaskanku? Sudut mulut Dev sedikit terangkat. Wah, aku dari paviliun Tiemen. Meskipun aku telah meninggalkan paviliun Tiemen untuk mendirikan bisnisku sendiri. Jika kamu membunuhku, bagaimana kakak seniorku bisa memaafkanmu? Kamu pasti akan dikejar oleh paviliun. Bab 280. Tiemen untuk dibunuh. Timotius juga melaporkan rumahnya. Berharap untuk membuat Dev melepaskannya. Aku tidak tahu apa itu paviliun Tiemen. Kamu berbicara begitu banyak omong kosong. Tidakkah kamu ingin menyelamatkan hidupmu? Sekarang berlutut dan bersujud padaku. Mungkin aku bisa menyelamatkanmu. Mata Dev menunjukkan penghinaan. Nak, kamu terlalu menipu. Timotius sangat marah. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia berlutut? Timotius yang sedang marah menyerang Dev, dan serangan pertama adalah gerakan membunuh, dan setiap pukulan memiliki suara pecah. Bang bang bang. Dev berdiri diam dan membiarkan Timotius memukulnya. Setelah 3 pukulan, Timotius merasa lengannya mati rasa. Dan dia tidak bisa mengepalkan kedua tangannya. Tetapi ketika dia melihat Dev lagi, dia menatapnya dengan ekspresi mencibir seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan itu. Kamu juga bisa mengeraskan Qigong. Mata Timotius penuh kejutan. Qigong keras adalah sampah. Dev mencibir, lalu meninjunya. Melihat ini, Timotius buru-buru memantapkan kudanya dan berteriak, 1000 jin, baju besi. Wajah Timotius memerah, dan dia mengerahkan keahliannya secara ekstrim. Bang! Setelah suara gemuruh, tubuh Timotius tidak bergerak. Melihat ini, Stanley langsung bersukacita. Selama Timotius baik-baik saja, dia bisa pergi dengan selamat. Tapi senyum di wajah Stanley masih belum hilang. Dia melihat jejak darah mengalir dari sudut mulut Timotius, dan kemudian jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tanpa bergerak dan tidak bersuara, Timotius terbunuh. Senyum di wajah Stanley berangsur-angsur mengeras, dan matanya penuh ketakutan. Tuan Chen, ampuni hidup saya. Tuan Chen, selamatkan hidup saya. Stanley berlutut dengan bunyi gedebuk. Saya mohon, Tuan Chen untuk mengampuni hidup saya.
Saya bersedia memberikan segalanya atas nama saya kepada Tuan Chen dan tinggalkan Hong Cheng. Dan tidak pernah muncul kembali. Stanley gemetar. Ketakutan. Setengah mati. Pada saat ini, dia merasa seperti semut dan bisa dilindas sampai mati kapan saja. Dan Hercules yang melihat Stanley sedang bersujud di lantai pada saat ini. Dirinya tercengang. Dia menelan amarahnya. Selalu berpikir bahwa pemimpin geng Stanley telah menemukan bantuan. Jadi dia tidak perlu takut pada Dev. Tetapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Awalnya, Dev ingin menyingkirkan Stanley bersama geng naga apinya. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Stanley, mata Dev berbinar. Dia membutuhkan uang. Dan pasti ada banyak properti atas nama Stanley. Kalau begitu, aku akan menyelamatkan hidupmu dan keluar dari Hong Cheng. Dev melambaikan tangannya. Stanley buru-buru bersujud dan berlari keluar seolah-olah di hadapan Amnesty. Yansen, kecuali Stanley, di masa depan kamu akan memiliki properti atas namanya dan geng naga api. Kamu harus mengambil alih, Dev berkata kepada Yansen. Oh, Yansen menjawab dengan lemah. Dapat dilihat bahwa Yansen telah banyak dipukul. Dia awalnya berpikir bahwa pil kohesif tidak akan terkalahkan. Tetapi dia tidak mengira dikalahkan oleh seorang pria muda. Melihat Yansen seperti itu, Dev menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang itu. Dapatkan banyak uang, dan saya akan memperbaiki pil obat yang lebih kuat untuk Anda di masa depan. Sehingga Anda akan menjadi tak terkalahkan. Benarkah? Yansen sangat gembira. Tentu saja itu benar. Apakah aku masih bisa berbohong padamu? Ikuti saja aku. Prioritas utama kita adalah menghasilkan banyak uang sesegera mungkin. Dan kemudian pergi ke Yuncheng untuk membeli sejumlah bahan obat yang berharga. Dev mengangguk dan berkata, sulit dikatakan. Kita hanya bisa menjual pil peremajaan kecil. Jika kita menjual 20 hari ini, itu 40 juta. Yansen berkata dengan penuh semangat. Dev benar-benar melihatnya dari belakang. Tetapi, wajahnya tidak seheboh Yansen. Harga 2 juta yuan untuk pil peremajaan kecil tidak rendah. Tetapi jauh dari cukup. Uang yang dibutuhkan Dev adalah miliaran. Atau bahkan puluhan miliar. Dengan menjual pil peremajaan kecil, dia ingin mengumpulkan kekayaan ini. Itu juga sulit. Selain itu, Hong Cheng hanyalah sebuah kota kecil. Lagi pula, hanya ada sedikit orang kaya. Pada akhirnya, pil peremajaan kecil pasti tidak dapat menghasilkan uang yang banyak. Jika Anda ingin menghasilkan banyak uang, Anda harus terus mempromosikan pil peremajaan kecil ke dunia luar. Tuan Istana, apakah kamu tidak puas? Yansen tidak terlalu senang melihat Dev. Jadi dia bertanya dengan aneh. Bagaimanapun, Hong Cheng adalah kota kecil. Jika kita ingin menghasilkan banyak uang, kita harus mendorong pil peremajaan kecil keluar. Dev berkata dengan ringan. Ketika Yansen mendengarnya, dia sedikit bingung. Tuan Istana, saya tidak pandai berbisnis. Promosi eksternal pil peremajaan kecil ini membutuhkan operasi profesional. Yansen terus terang. Dia hanya seorang gangster besar. Tidak apa-apa untuk membuka restoran, bar, jika dia diizinkan menjalankan bisnis, itu akan sedikit memalukan. Dev sedikit mengernyit. Dia juga tahu bahwa akan sulit untuk mempromosikan pil peremajaan kecil
Dan jika dia ingin mempromosikannya dalam skala besar, akan sia-sia jika dia ingin menggunakan metode hari ini. Ngomong-ngomong, keluarga Su adalah orang terkaya di Hongcheng, dan Tuan Su adalah pengusaha profesional. Mengapa Anda tidak berbicara dengan Tuan Su? Mata Yansen tiba-tiba menyala mendengar Yansen menyebut Juan Su. Dev tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar melupakan calon ayah mertuanya. Kamu harus terus bertanggung jawab atas pembayaran kecil pil ini, Hongcheng. Selain itu, obat herbal harus disiapkan sesegera mungkin. Aku akan pergi ke rumah Su untuk melihat. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung pergi ke rumah Su. Di villa keluarga Su, Juan Su sedang berlatih Tai Chi di halaman. Bisnis telah mencapai levelnya, dan banyak hal dilakukan oleh orang-orang profesional. Dan Juan Su tidak perlu turun langsung secara pribadi. Yuki sedang memberi makan ikan di tepi kolam ikan. Sedikit linglung. Yuki, aku belum melihat Dev selama 2 hari. Jadi, kamu linglung. Melihat penampilan Yuki, Juan Su tersenyum tipis. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ingin melihatnya, Yuki membalas. Tetapi, setelah berbicara, dia masih bergumam, Dev sialan ini. Jika aku tidak pergi kepadanya, dia tidak akan pergi kepadaku sekalipun. Juan Su tersenyum. Dia tidak berbicara apa yang dipikirkan Yuki. Juan Su tahu semua tentang itu. Saat itu, Dev masuk. Setelah melihat Dev, Yuki tampak bahagia dan buru-buru menyapanya. Dev, apakah kamu di sini untuk menemukanku? Melihat Yuki berlari, Dev menggelengkan kepalanya. Saya ingin bertemu dengan paman untuk mendiskusikan sesuatu. Ketika Yuki mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek, dan dia menatap tajam ke arah Dev. Dev tersenyum. Aku hanya menggodamu untuk bercanda. Tentu saja aku ingin menemuimu. Yuki menamparkan bahu Dev dengan keras. Siapa yang peduli dengan apa yang kamu cari? Setelah Yuki selesai berbicara, dia melarikan diri. Hahaha. Dev, datang dan duduklah. Juan Su tertawa dan melambai pada Dev. Dev dan Juan Su duduk di paviliun dan memberitahu Juan Su tentang pil peremajaan kecil. Juan Su setuju tanpa ragu-ragu, dan memerintahkan bawahannya untuk mendirikan departemen promosi khusus. Bagaimanapun, Dev akan menjadi paman dari keluarganya sendiri di masa depan. Paman memiliki sesuatu untuk diminta. Dia, calon mertuanya, tentu akan membantunya apapun yang terjadi. Dev mengobrol dengan Juan Su sampai siang. Awalnya, Juan Su ingin Dev makan sebelum pergi. Tetapi, Dev sedang terburu-buru untuk kembali memurnikan pil peremajaan kecil. Jadi dia tidak tinggal. Sialan Dev. Aku mengabaikanmu. Setelah menunggu Dev selesai berbicara, Yuki yang sedang berbicara dengannya berteriak marah saat melihat Dev telah pergi. Selama 3 hari berturut-turut, Dev tidak keluar dengan baik mengolah atau memurnikan pil peremajaan kecil. Yansen akan secara teratur mengirim bahan obat ke Dev. Untungnya, bahan obat yang dibutuhkan oleh pil peremajaan kecil biasa saja. Tetapi bahkan jadi bahan obat di Hongcheng adalah semua. Yansen akan membeli semuanya. Dan dia harus pergi ke kota lain untuk membeli. Navarro, bisakah kamu melakukan sesuatu? Sudah 3 hari dan tidak ada gerakan sama sekali. Duduk di Rolls Royce, Eric
merangkul Sanshan dan telepon di tangan lainnya, mengaum pada Navarro. Sudah 3 hari. Biarkan. Navarro mengikat Yuki. Dan tidak ada gerakan sama sekali. Navarro juga malu saat ini. Dan menangis di telepon. Tuan Wei. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Itu karena Yuki belum keluar sama sekali beberapa hari ini. Dan tidak pernah dapat menemukan kesempatan. Saya tidak bisa lari ke rumahnya dan membawanya. Sial. Aku tidak peduli. Tidakkah kamu akan menemukan cara untuk membiarkannya pergi? Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak akan dibutuhkan. Kamu sia-sia. Erik marah. Dia tidak bisa melakukan hal sepele seperti itu. Dia merasa betapa dia memandang rendah Navarro. Jangan. Navarro, ketakutan dan buru-buru, meyakinkan Tuan Muda, Wei. Jangan khawatir. Saya pasti akan menculik Yuki hari ini. Tetapi saya membutuhkan bantuan Sanshan itu. Bagaimana dia bisa membantumu, Erik? Terkejut. Tuan Muda Wei. Biarkan. Sanshan menelepon Yuki itu dan memintanya untuk bertemu. Mengatakan bahwa itu untuk urusan Dev. Maka, Yuki pasti akan tertipu. Dan kemudian kita akan dapat menculik Yuki tanpa menyadarinya. Navarro menjelaskan. Erik memandang Sanshan di sebelahnya. Lalu berkata, "Oke, aku akan mengirimnya ke sana." Setelah Erik mengantarkan Sanshan, dia pergi. Dia tidak cocok tampil bersama Navarro. Lagi pula, akan lebih baik jika dia tidak terlibat dalam penculikan Yuki. Beri aku nomor Yuki. Sanshan melirik Navarro dan berkata dengan arogan, "Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya."